Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasul karim. Segala puji bagi Allah. Lalu kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah para pemirsa di rumah, sore hari ini kembali dari Media Center penanganan COVID-19 di Kota Kendari tanggal 24 April 2020. Kembali bersama kami. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Wakil Ketua Kadin, Bapak Laude Baladin SKM MSc, yang akan menyampaikan nanti program yang sangat menarik untuk warga Kota Kendari untuk memudahkan pemenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang akan disampaikan langsung beliau. Kemudian sore hari ini juga kami ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo dengan jubir kita yang setia menemani setiap hari. Para wartawan yang saya muliakan, sama-sama sore hari ini bersama kita yang sempat live bersama kita semua. Begitu juga kru dari Kominfo yang telah banyak berpartisipasi dalam rangka mengupdate data seluruh data yang ada, khususnya penanganan COVID-19. Untuk pertama kali kami persilakan kepada Bapak Wakil Ketua Kadin untuk menyampaikan informasinya mengenai penanganan pemenuhan kebutuhan dengan menggunakan aplikasi. Untuk lebih jelasnya kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, yang saya hormati juru bicara penanganan COVID Kota Kendari, yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa upaya-upaya dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan pada bidang bisnis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa masyarakat harus tinggal di rumah, iya, harus. Tidak boleh, tidak. Oleh karena itu, kami sebagai salah satu pengurus Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara yang membawahi dunia usaha, ingin mengambil peran dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan ini. Salah satu upaya dan gagasan yang kami lahirkan berkaitan dengan memutus mata rantai penularan ini adalah bahwa kami selaku pelaku dunia usaha akan menyiapkan segala kebutuhan pokok masyarakat tanpa harus ke pasar. Jadi masyarakat itu cukup tinggal di rumah saja. Kami akan mengantar permintaan belanja dari masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya. Pada zaman digitalisasi seperti saat ini, maka kami telah menyiapkan sebuah aplikasi penjualan online yang kami namakan dengan Berasku. Jadi tagline kami adalah ingat dapur, ingat berasku. Jadi kalau ingat dapur, maka yang diingat adalah berasku. Di dalam berasku ini nantinya kami akan menyajikan kepada masyarakat untuk bisa langsung melihat melalui media sosial, baik melalui Facebook, melalui Twitter, melalui Instagram, maupun melalui WhatsApp. Sedikit lagi kami akan rilis aplikasi ini melalui Google agar nanti kemudian bisa langsung di-download di Play Store. Tetapi kami sudah launching 3 hari ini
Dan alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Kota Kendari, ternyata memiliki kesadaran yang luar biasa. Hari ini kami melayani orderan hampir 100 kali pengantaran. Yaitu kami mengantar beras, kami mengantar telur, kami mengantar gas isi ulang dan galon isi ulang. Jadi cukup saja di rumah. Via saja, telepon saja, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Twitter, itu kami antar. Tidak sampai 10-15 menit tergantung jarak. Dan saya pastikan bahwa komoditi yang kita tawarkan dari beras berkualitas dikelola dengan hygiene dan melalui industri yang sangat modern atau pabrik yang modern yang ada di Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini lokasinya pabriknya ada di Kolaka Timur. Jadi kami pastikan bahwa beras yang kami antar adalah beras yang berkualitas premium dan harga yang kita tawarkan adalah harga yang sangat murah sekali. Silakan dicoba, silakan dicek di media sosial bahwa harga itu adalah harga sangat murah. Demikian pula dengan telur. Demikian pula dengan gas yang 12 kg itu di pasaran itu harga di agen 150.000, maka kami juga jual 149.000. Ya, alhamdulillah juga sudah komunikasi dengan Pertamina dan Pertamina sangat mengapresiasi terhadap program ini karena Pertamina sudah lama menginginkan agar seluruh produk-produk Pertamina dijual secara online. Kemudian telur, kemudian isi ulang galon, dan isi ulang gas. Saya kira barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini, peran kami dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Sulawesi Tenggara dan terkhususnya di Kota Kendari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Laude Baladin, SKM, yang telah memberikan program yang sangat menarik bagi masyarakat. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan untuk lebih jelasnya dari wartawan yang ingin diskusi langsung dengan beliau. Sebentar di akhir acara ini kita akan buka sisi tanya jawab. Untuk selanjutnya, kepada pemirsa di rumah, kini saatnya mendengarkan dari juru bicara kita penanganan COVID-19. Bapak dulu. Oke. Penanganan pasien-pasien yang kita rawat di Kota Kendari, baik di rumah sakit kota maupun di rumah sakit yang lain. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Semoga segala aktivitas kita selalu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan keseharian kita. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bapak Dr. Andos Nurasak. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Kota Kendari, Dr. Haji Sukirman, dan Bapak Wakil Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Laude Baladin SKM. Yang kami hormati pula Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, teman-teman wartawan yang selalu stay di rumah setiap harinya bersama dengan kami untuk selalu mengupdate data, dan terlebih lagi kepada teman-teman Dinas Kominfo, semoga selalu diberikan kekuatan kesehatan untuk setiap hari menginput data yang kami sampaikan setiap harinya. Marhaban ya Ramadan, Ramadan ya Karim. Pertama-tama izinkan kami dari Media Center Penanganan Percepatan COVID-19 mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada warga Kota Kendari. Semoga puasa kita berkah dan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman wartawan, sebelum kami menyampaikan update pada kesempatan ini, maka seperti biasanya izinkan kami untuk menyampaikan, menyambung lidah apa yang disampaikan atau dihimbaukan oleh Bapak Wali Kota Kendari. Pertama, bahwasanya mari kita stay home, di rumah saja,
dan tunda mudik. Kemudian yang kedua, tidak melakukan kegiatan social distancing atau physical distancing dengan menjaga jarak paling tidak dengan orang lain 1 atau 1,5 meter. Kemudian kembali kita untuk selalu bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh kita dengan selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, gizi seimbang, kemudian istirahat yang cukup, dan jangan lupa untuk olahraga teratur. Dan yang sangat penting adalah sering-seringlah kita mencuci tangan dengan menggunakan air sabun dan air mengalir tentunya. Kemudian jika bepergian keluar, sebaiknya membawa atau mengantongi hand sanitizer untuk dapat digunakan sewaktu-waktu jika memegang objek atau bersentuhan dengan orang lain yang kira-kira dapat mengakibatkan virus bersumber dari tempat itu. Kemudian himbauan yang lain yakni dengan menggunakan masker. Sekarang jika melakukan aktivitas atau keluar rumah selayaknya menggunakan masker. Dengan menggunakan masker tentunya kita melindungi orang lain melindungi kita melindungi keluarga dan orang-orang yang kita sayangi yang berada di sekitaran kita. Dengan menggunakan masker, kita menghindari percikan air liur yang ketika kita berbicara dapat terpercik di muka atau di wajah orang lain atau di bagian-bagian yang kemungkinan dapat menularkan kepada orang lain. Bapak, Ibu yang kami hormati, baiklah demi mengefisienkan waktu karena sekarang sudah memasuki bulan Ramadan, bulan puasa hari pertama, jadi kami mungkin menyampaikan tidak terlalu lama seperti yang kemarin-kemarin. Pada hari ini Jumat 24 April 2020 seperti biasa pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya juru bicara Dr. Al-Ghazali melaporkan bahwa pertama, total ODP sampai dengan saat ini berjumlah 133 orang. Kami ulangi, 133 orang. Selesai pemantauan ODP hari ini sebanyak 3 orang. Yang pertama adalah laki-laki 20 tahun Kecamatan Mandonga. Yang kedua laki-laki 20 tahun Kecamatan Kendari Barat. Dan yang ketiga adalah laki-laki 19 tahun Kecamatan Poasia. Total ODP yang dalam pemantauan sampai saat ini adalah 131 orang. Sehingga masih ada dalam proses ODP sebanyak 2 orang. Alhamdulillah mengalami penurunan tentunya, karena dengan 3 orang mengulangi pengurangan. Kemudian yang kedua adalah jumlah PDP hari ini berjumlah 26 orang dan yang telah dinyatakan sembuh atau selesai sebanyak 23 orang. Dan masih dalam proses ODP adalah 3 orang. Harapan kita PDP dan ODP juga sama-sama nantinya mengalami penurunan sehingga tidak ada lagi yang dalam pemantauan atau perawatan. Kemudian yang ketiga adalah terdapat kasus baru positif sebanyak 2 orang, sehingga total terkonfirmasi positif sampai dengan saat ini sebanyak 25 orang. Ya, lagi-lagi ODP dan PDP sudah mengalami penurunan dan pengurangan, akan tetapi yang terkonfirmasi mengalami peningkatan. Jadi kami sampaikan bahwa sampai saat ini sebanyak 25 orang. Dan kasus baru yang kami sebutkan tadi adalah pertama, adalah laki-laki berusia 36 tahun, wilayah Kecamatan Poasia, riwayat perjalanan luar daerah, yakni dari Sukabumi,
dan diisolasi sekarang di Rumah Sakit Umum Bayangkara, Kota Kendari. Yang kedua, kasus baru laki-laki berumur 34 tahun di wilayah Kecamatan Baruga, kemudian juga bersama dengan yang pertama tadi, yakni perjalanan luar daerah berasal dari Sukabumi, dan kedua pasien tersebut juga sama-sama dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kendari. Dan yang meninggal 2 orang dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 4 orang. Sementara total pasien yang masih dirawat sekarang di Kota Kendari berjumlah 19 orang. Jadi kami ulangi bahwa total yang positif untuk Kota Kendari sebanyak 25 orang. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu teman wartawan yang ada di Kota Kendari, karena dengan adanya penambahan ini, kembali kami sampaikan kepada warga Kota Kendari bahwa jika pernah kontak dengan yang sudah terkonfirmasi positif tersebut, untuk menyampaikan kepada kami, gugus tugas atau kan tim surveillance yang turun ke lapangan, sehingga pada saat pengambilan data atau data yang kami ambil adalah benar-benar data valid. Kemudian jika sakit atau tadi juga pernah berpegangan atau bersentuhan dengan yang positif, sampaikanlah kepada kami dengan jujur dan apa adanya, sehingga kami melakukan tracking atau surveillance di lapangan benar-benar baik, dan dengan demikian maka yang tadi berkontak erat dengan warga atau yang terkonfirmasi positif tidak berkeliaran dan tidak memberikan penularan kepada yang lain tentunya. Dengan demikian maka penularan mata rantai dari COVID-19 ini kita bisa hentikan bersama. Karena sekali lagi kami sampaikan bahwa tugas ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas gugus Satgas, bukan hanya tugas dokter perawat, tetapi diharapkan peran serta warga Kota Kendari untuk memberikan data atau informasi yang sebaiknya. Demikian yang kami sampaikan dari media percepatan penanganan Kota Kendari, COVID-19 Kota Kendari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian secara resmi dari jubir tentang keadaan hari ini penanganan pasien-pasien COVID-19 baik yang positif maupun yang ODP atau PDP. Kepada teman-teman wartawan yang sempat live pada hari ini bersama kami, ada yang ingin mengkonfirmasi atau memberikan diskusi, tanya jawab, dipersilakan. Ya, silakan Pak Hairul Kasrul. Saya Ya, silakan Pak Kasrul. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Ini Pak terkait itu 2 tambahan pasien baru itu, sejak kapan Pak riwayat perjalanannya dari Sukabumi Pak? Kemudian sejak kapan Pak masuk rumah sakit? Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Kasrul. Baik Pak Hasrul, jadi sejak kapan datangnya dari Sukabumi dan sejak kapan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara? Jadi gelombang kedua ini, jadi kan pertama sudah ada gelombang pertama, yakni 7 orang yang masuk kemarin di Rumah Sakit Bayangkara, itu terkonfirmasi positif. Kemudian gelombang yang kedua ini sudah masuk di SPN Anggotoa, itu sudah 1 minggu yang lalu. Kemudian dilakukan rapid dan ternyata ada didapatkan positif, dan setelah itu dilakukan pemeriksaan swab lebih lanjut sebagaimana protap yang biasanya dilakukan. Jika didapatkan pemeriksaan rapid pada orang atau pasien, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan swab, dan hasil dari pemeriksaan swab tersebut mengindikasikan atau notifikasi yang datang kedua orang ini positif. Jadi sudah 1 minggu berada di Anggotoa, kemudian dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Bayangkara. Jadi pada saat setelah didapatkan hasil pemeriksaan swab, maka kedua pasien tersebut
langsung dimasukkan ke Rumah Sakit Bayangkara dan pagi ini masuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Terima kasih. Ya. Ada yang lain mungkin yang ingin bertanya atau memberi komentar, teman-teman media yang sempat bersama kami di sini? Ya, Pak Hengki. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya hanya mau memastikan saja Pak ya untuk kembali yang tadi informasinya, apakah satu di Baruga dengan satu di Puasia Pak yang tambahan 2 positif tadi itu Pak? Iya. Terima kasih. Jadi 1 Puasia, 1 Baruga, betul Pak Hengki? Riwayatnya tadi Pak, apakah sama dengan yang sudah disampaikan? Kan tadi yang satu dari Sukabumi, yang satunya Pak dari mana Pak? Iya, jadi keduanya adalah dari Sukabumi. Dan kedua-duanya sekarang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kendari. Jadi ini sebenarnya klasternya klaster Sukabumi tetapi gelombang yang kedua. Karena pemulangan yang dari Sukabumi itu yang melakukan pendidikan itu tentunya tidak dipulangkan secara sekaligus ke semua daerah asal, akan tetapi dipulangkan sesuai dengan gelombangnya. Nah, setelah datang atau tiba di SPN Anggotoa itu langsung dikarantinakan dari pihak kepolisian dan kemudian dilakukan pemeriksaan rapid dan setelah itu dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Bayangkara setelah dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19 tentunya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hengki. Yang lain tidak ada ya? Oke. Ada pertanyaan secara chatting ini. Bisa dibacakan Pak? Buat kartu untuk di media sosial. Tadi nih. Alamat bisa diakses untuk Anunya Pak Baladin. Iya. Iya, apa pertanyaannya nih? Alamatnya. Oh, lamanya nanti. Ya. Iya. Jadi kami sudah menggunakan digital marketing. Bisa dilihat nanti melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter. Jadi namanya Berasku. Jadi di situ ada kelihatan dia berlatar belakang merah, kemudian ada dorongan gerobak, di atasnya karung beras. Kira-kira mudah sekali untuk diingat. Jadi sekali lagi bahwa silakan saja lihat di Facebook dengan judul atau tema Berasku. Jadi insya Allah mudah diingat. Makanya kami punya tagline, ingat dapur, ingat Berasku. Jadi mudah diingat. Jadi insya Allah nanti masyarakat Kota Kendari tidak usah lagi bingung memikirkan ketika kita tidak punya lagi beras, tidak punya lagi galon, tidak punya air isi ulang, itu tinggal buka saya Berasku, insya Allah 15 menit atau 10 menit paling lama tergantung jarak itu sudah ada di rumah. Dan insya Allah ongkos kirimnya juga murah. Untuk khusus Kota Kendari itu hanya Rp5.000 dimanapun dia berada, yang penting masih dalam wilayah Kota Kendari. Iya, dan murah sekali. Saya pastikan kalau sudah buka aplikasi Berasku, itu akan kelihatan berbagai macam jenis beras, berbagai macam jenis Tidak dibatasi Pak, tidak dibatasi berapa jumlah yang kita ingin. Misalnya ada yang mau beli 2 karung, 3 karung, sampai kapan, berapa batasnya? insya Allah kami dengan senang hati Pak, kalau semakin banyak semakin bagus, dan insya Allah juga akan semakin murah karena ongkosnya juga tetap gitu. Jadi kami pastikan kita baru launching 3 hari, alhamdulillah sambutan luar biasa. Karena biasanya masyarakat Kota Kendari itu biasanya kalau melalui media sosial mereka tidak melihat wujud, biasanya masih ragu.
Tapi oleh karena itu kami jawab dengan sebuah kepastian dan sebuah kualitas. Iya. Akhirnya hari ketiga hari ini alhamdulillah kurir kami juga kewalahan mengantar kewalahan meskipun hujan. Kalau hujan kami antar pakai mobil. Dan kami punya armada motor dan punya armada mobil, dan insya Allah kami ingin menjawab seluruh permasalahan dan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan sembako, terutama 4 komoditi tadi. Memang kami memilih yang 4 komoditi besar-besar karena biasanya yang besar-besar itu agak sulit Pak, jadi memang biar mudah untuk diantar gitu. Satu lagi pertanyaan Pak. Siapa? Apakah yang misalnya di luar dari 4 itu tidak ada lagi? Iya. Kecuali 4 itu. Saat ini kami sedang menjajaki untuk kemudian masuk ke daging, ikan, dan gula, dan Ya, kayak gula. iya gula itu sedang kami gagas agar kemudian nanti ya sudah, sekarang di zaman digital seperti ini ya sudah, di rumah saja kami datang gitu. Bayarnya nanti setelah barang tiba Pak. Gambarnya cash of delivery, COD. Oh, Iya, insya Allah. luar biasa. Iya. Dan insya Allah paling murah, Rp5.000 saja. Mau pakai mobil, pakai motor 5.000. Luar biasa, Ya. program menarik buat masyarakat Iya, ya. Sehingga program pemerintah supaya di rumah saja betul-betul kita bisa lakukan di rumah saja, karena semua sudah dimudahkan, dibantu lagi oleh saudara kita dari KADI yang telah memberikan suatu terobosan yang bagus sekali untuk masyarakat. Di rumah saja tinggal buka Facebook Berasku, maka berasnya akan datang sendiri. Ya, begitu Pak ya? Siap. Iya, demikianlah promosi sedikit tentang Berasku. Ya. Sudah Pak, nggak ada yang lagi bertanya ya? Tinggal klik Berasku. Di rumah saja. Insya Allah ya. Berasku nanti telurku akan ikut. Telurku. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman wartawan yang sempat live bersama kami, seluruh pemirsa di rumah ya. Bagi yang tidak sempat mendengarkan, boleh diinformasikan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang lain supaya ya informasi ini bisa sampai ke seluruh warga Kota Kendari. Ya, khususnya tadi iklan Berasku ya. Supaya program pemerintah tetap di rumah saja bisa terlaksana dengan baik dan ujian ini atau musibah ini cepat berlalu. Demikianlah update berita pada hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang sempat hadir. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagianya langit dan bumi saat tiba bulan yang suci, berkah berlimpah, rahmat rezeki, ampunan pun diberi. Beruntung bagi yang berjumpa dan selalu sujud padanya. Tadarus tarawih berpuasa mengharapkan ridhonya. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam.